Halo, selamat malam semua. Hai teman-teman. Oke, ini santai aja ya teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu channel YouTube aku, namanya Mola Fadila. Dan di sini di channel YouTube aku ini aku akan berbagi semua pengalaman aku waktu aku S1 dan aku akan berbagi seperti tips dan beberapa trik untuk menulis esai. Nah, jadi kali ini aku ingin berbagi sedikit tentang apa yang dulu aku raih gitu. Jadi nggak sedikit sih, nanti akan berjalannya waktu aku akan sharing-sharing dengan berbagai karya yang pernah aku tulis. Nah, kali ini di malam hari ini kalian di sini waktu yang malam ya teman-teman. Jadi aku ingin membagikan sedikit tentang pengetahuan serta wawasan aku dalam menulis esai. Nah, yang pertama aku akan memberitahu dan sedikit kita bisa kita bisa em, menyebutnya sebagai mini presentasi, oke? Jadi untuk yang pertama adalah esai yang menarik ini karena waktu itu aku ingin mengambil tema ini karena aku rasa dari berbagai macam tema pendidikan lah yang waktu itu yang memberikan aku sebagai motivasi untuk memberikan sumbangsi dan ide pemikiran pada kampus waktu itu karena aku berasal dari Universitas Trunojoyo Madura. Waktu itu aku ada di Madura dan dengan melihat semua kondisi di lapangan waktu itu sangat memprihatinkan sekali pada masa ide-ide tersebut. Nah, maka dari itu aku memilih dari berbagai tema. Waktu itu aku memilih di lomba kali ini dengan tema pendidikan. Nah, dengan aku sudah menulis dan memiliki ide kreatif seperti itu, lalu aku kembangkan sebagai tulisan dan jadilah esai. Disitulah aku menemukan ide local community home teach, yang mana local community home teach ini sebagai wadah potensi untuk siswa putus sekolah dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sampang. Nah, kenapa aku sendiri ya, sebutannya aku di sini biar kita tidak terlalu formal. Kenapa aku memilih Sampang? Karena dari berbagai 4 kabupaten di Pulau Madura, aku rasa Sampang adalah kota atau kabupaten yang benar-benar krisis pendidikan karena banyak sekali jumlah penduduk di Sampang belum mencapai 80% pendidikan pada siswa sekolah seperti itu. Dan juga kenapa saya tertarik mengenai topik ini karena aku rasa itu menjadi lebih berkualitas karena dibandingkan dengan tema pariwisata dan lain sebagainya, waktu itu saya merasa bahwa yang mendominasi untuk tema pendidikan itu yang menarik seperti itu. Dan juga untuk Kabupaten Sampang sendiri, kenapa lebih menarik daripada kabupaten yang lain pada tema pendidikan? Karena banyak sekali di sana siswa-siswa sekolah dasar khususnya memiliki banyak kekurangan atau faktor dalam pendidikan itu sendiri. Setelah saya baca-baca seperti sumber dari BPS dan juga artikel dan berita-berita lainnya, bahwasanya di Kabupaten Sampang memiliki jumlah yang sangat minim untuk siswa sekolah untuk melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya seperti itu. Dan maka dari itu saya memiliki ide untuk stakeholder di sana dan juga beberapa panitia ataupun yang akan memberikan sumbangsi dengan tenaga maupun pikiran seperti itu, saya mencetuskan dengan ide local community home teach LCHT sebagai wadah potensi untuk siswa sekolah dalam pembangunan berkelanjutan Kabupaten Sampang. Nah, oke. Nah, di sini ada pendahuluan yang memang saya rasa butuh untuk menjabarkan bagaimana sih pendahuluan tersebut dalam esai. Nah, nanti akan di sesi-sesi yang akan datang, saya akan memberikan struktur esai itu sendiri. Karena pada malam hari ini, autodidak, saya ingin membuat video, tidak tahu kok bisa ya saya ingin membuat itu, karena ini adalah the first time saya membuat video YouTube untuk konten pendidikan. Dan juga saya ingin berbagi sedikit
untuk teman-teman yang apa yang saya punya. Oke, next untuk pendahuluan, kenapa saya atau faktor apa yang mempengaruhi motivasi saya untuk memilih Kabupaten Sampang sebagai objek pada pendidikan kali ini adalah yang pertama karena kita tahu bahwasanya di Indonesia memiliki banyak sekali ya teman-teman bisa lihat di sini banyak berbagai kota dan juga desa di sini bahkan ribuan pulau. Nah, di sini juga memiliki banyak sekali generasi-generasi muda atau emas di 4.0 bahkan ke 5.0 yang akan nantinya akan melanjutkan bangsa kita ke jenjang yang lebih menantang lagi dalam era-era milenial seperti itu. Dan ada 2,5 juta anak di Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan. Bagaimana yang dijelaskan seperti UNICEF sendiri bahwasanya 500 ribu anak SD dan juga 1,9 juta anak SMP belum dapat untuk melanjutkan ke sekolah jenjang ke berikutnya ataupun ketika SD ke SMP pun terhenti ataupun dan lainnya karena terjadi beberapa faktor. Maka dari itu, dari 2,5 juta anak di Indonesia tidak dapat atau belum yang menikmati pendidikan lanjutan. Ketika sudah SD, maka dia tidak bisa untuk melanjutkan ke SMP dan begitu pun ke atasnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi UNICEF tahun 2016 meneliti bahwasannya 800 ribu anak di Indonesia, khususnya SD maupun SMP, itu belum bisa untuk melanjutkan atau menikmati ke jenjang yang selanjutnya. Seperti itu. Dan selain daripada itu, kita bisa melihat di sini bahwasanya ada Pulau Madura, khususnya di bagian timur, dan Kabupaten Sampang, yang memiliki banyak anak didik atau siswa yang belum bisa menikmati ke jenjang selanjutnya. Oleh sebab itu, rata-rata nasional angka putus sekolah yang berada di Kabupaten Sampang per tahun meningkat. Ya, teman-teman bisa melihat tadi 7,12 tahun mencapai 0,67% atau 182.773 anak yang mana mereka belum bisa untuk melanjutkan ke jenjang sekolah selanjutnya. Ada yang berumur 13 hingga 15 tahun sebanyak 2,21% atau 209.967 anak, yang mana mereka juga belum bisa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya hingga 16 sampai 18 tahun. Dan ini merupakan sumber dari BPS, teman-teman bisa melihat ya, yang berarti ini merupakan observasi lapang dari suatu organisasi BPS yang tahun 2013 melakukan suatu survei kepada penduduk. Nah, maka dari itu saya berpikir ya waktu itu teman-teman, gimana sih ketika anak-anak seperti itu yang notabene mereka tidak bisa meneruskan ke jenjang lebih tinggi dan juga ke jenjang selanjutnya, bahkan mereka ada yang mempunyai cita-cita menjadi seorang dokter, alhasil mereka akan terhenti karena itu. Dan juga disitulah saya mulai sedikit berpikir karena memang waktu itu saya belum terbuka dengan pemikiran bagaimana sih untuk ini, bagaimana untuk itu dan ABCD dan khususnya untuk solusi itu sendiri. Nah, saya memiliki kerangka pemikiran tentang permasalahan mengapa banyaknya siswa putus sekolah itu yang berada di Kabupaten Sampang dan mengapa seperti itu. Lalu setelah itu saya membaca suatu artikel dan beberapa berita yang ada di internet, saya menemukan bahwa faktor penyebab yang terjadi adalah yang pertama masalah ekonomi, teman-teman. Nah, disitulah mengapa faktor penyebab terkuat untuk siswa yang memang belum bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena ada faktor atau masalah ekonomi yang menyebabkan mereka tertunda ataupun malah belum bisa untuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Selain daripada itu, minimnya lapangan kerja. Minimnya lapangan pekerjaan ini karena faktor kedua orang tua mereka, sedangkan mereka memiliki masalah ekonomi itu sendiri dan juga minimnya lapangan pekerjaan ke orang tua mereka, maka dari itu akan menghasilkan suatu dampak ekonomi yang rendah untuk seperti masuk sekolah yang memiliki biaya yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu faktor mengapa belum bisa melanjutkan ke sekolah karena masalah ekonomi tentunya. Nah, lalu setelah itu aku agak berpikir apa nih solusinya ketika teman-teman
di sana tidak bisa melanjutkan sekolah dan lain sebagainya, maka aku sendiri menemukan beberapa beberapa ide-ide, yaitu Hermitage. Waktu itu Hermitage adalah suatu suatu lingkup atau wadah yang namanya home. Itu adalah suatu feeling untuk rumah itu sendiri, bagaimana kita bisa berbagi pengalaman, berbagi wawasan, ilmu pengetahuan, dan semua yang berada di dalam rumah itu kita dapat sharing bersama, khususnya anak-anak itu tadi dikumpulkan dalam satu wadah yang mana nanti akan ada seperti volunteer, stakeholder, dan lainnya bersatu untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa. Setelah itu, aku namain untuk community sendiri itu adalah local community, yang mana local community itu adalah lokalisasi suatu komunitas dalam Kabupaten Samang itu sendiri yang nantinya saya sudah jelaskan tadi ya, untuk namanya adalah stakeholder dari lokal tersebut, volunteer dari mungkin teman-teman Karang Taruna dan lain sebagainya yang akan ikut berkontribusi untuk membangun lokal community homestay sebagai wadah. Maka dari itu, lokal community homestay sebagai wadah potensi anak siswa sekolah lahir di situ. Dan bagaimana siswa putus sekolah mendapatkan layaknya pendidikan seperti siswa lain? Nah, that's the problem and the question adalah suatu pertanyaan ya, bagaimana itu akan didapatkan. Nah, disinilah letak pembahasan bagaimana sih itu bisa mereka dapatkan dan kita berikan kepada untuk anak-anak siswa putus sekolah. Yang pertama, siswa putus sekolah itu kita data, dan kita data semua penduduk yang ada di RT RW, khususnya paling kecil ya. Ya, jadi mulai dari RT lalu kita naik ke RW dan mungkin itu nanti bisa ke kecamatan. Anak-anak yang memang putus sekolah dari mulai SD sampai SMA tidak bisa melanjutkan dan lain sebagainya, lalu kita data, dan setelah itu masuklah ke home teach dan local community. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama ya, ini kita dapat bersosialisasi kepada masyarakat adanya home teach. Jadi langkah yang pertama adalah bagaimana kita bisa mensosialisasikan, maksud saya, itu kepada masyarakat, ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di Kabupaten Sampang itu sendiri. Jadi Kabupaten Sampang, saya tahu bahwa itu luas sekali ya, teman-teman. Jadi tidak mungkin kita hanya mensosialisasikan 5 orang saja dalam local community itu sendiri, akan tetapi kita membutuhkan banyak stakeholder, kita harus membutuhkan mahasiswa sebagai penggerak untuk memajukan bangsa Indonesia dengan sosialisasi tersebut. Dan juga media pelatihan dan pengajaran materi kepada siswa. That's the point of the idea. Jadi teman-teman kalian bisa lihat pelatihan-pelatihan atau pengajaran yang ada di sini itu sifatnya generalisasi. Yang maksudnya adalah ketika pelatihan dan pengajaran ini yang mereka tidak dapatkan di sekarang, maka wajib untuk yang mereka tidak dapatkan dapat diberikan yang seperti ada di bangku sekolah. Maka dari itu, teman-teman saya yakin bahwa stakeholder ataupun volunteer adalah lulusan dari S1 dan mereka mempunyai banyak sekali wawasan-wawasan yang ada di dalam kelas untuk diajarkan kepada siswa ini. Seperti itu. Jadi nantinya akan diskusi dan praktek dan semacamnya nantinya akan diberikan kepada siswa itu sendiri. Maka dari itu sangat sekali dan dibutuhkan untuk mahasiswa maksud saya untuk ikut bergabung kepada pengajaran tersebut. Dan oke, lalu apa yang akan kita lakukan? Kita bisa lihat di sini ada potensi lokal. Ya, potensi lokal yang saya maksud di sini adalah bagaimana kita dapat mengambil atau bagaimana kita dapat memberikan advantage kepada orang lain dengan potensi lokal yang kita miliki. Seperti itu ya teman-teman. Yaitu seperti ini contohnya. Ketika potensi lokal ada seperti Karang Taruna dan organisasi lain di dalam lokal, yaitu masyarakat atau kecamatan itu sendiri contohnya ya, lokalisasi kita dapat mengambil di sana seperti mahasiswa yang berada di desa tersebut, kita ajak untuk bersama-sama memberikan yang terbaik untuk generasi muda. Itu yang saya maksud di sini untuk potensi lokal. Oke, lalu dari situ ada tengah-tengah sini ya, mohon maaf tadi saya dari sini dulu. Jadi dari siswa putus sekolah ini
Nah, kita ada potensi lokal. Lalu kita ke desa. Jadi dari sini dulu home teach, kita memiliki potensi lokal dan masalahnya siswa putus sekolah dan masalah tertingginya adalah suatu pendidikan. Maka dari itu potensi lokal kita bisa eh, mengajak orang-orang yang ada di berkecimpung di desa dan juga pendidikan ini sendiri. Ya, maka dari itu kita akan melihat suatu SDM. That's okay. This is the point of the biggest problem. Poin utama dalam suatu ide, maka kita laksanakan untuk sebagai praktek ya. Maka dari itu kita membutuhkan SDM untuk menyiapkan dan melaksanakan ide-ide tersebut. Selain daripada itu ada keterampilan. Ya, keterampilan di sini merupakan keterampilan yang dimiliki oleh potensi lokal, ya, yang dimiliki oleh potensi lokal. Nah, maka dari itu, selain daripada SDM, untuk meningkatkan dan mempraktekkan langsung dari home teach ini sendiri, kita membutuhkan keterampilan yang ada. Lalu kemandirian. Nah, tidak hanya ilmu pengetahuan, tapi di sana akan diajarkan suatu public speaking dan juga kemandirian bagaimana siswa dapat memiliki sebagai contoh ya psikologi yang baik dan juga tingkat kepercayaan diri. Jadi kemandirian tidak berarti harus selalu mandiri, tapi di sana bisa disisipkan bagaimana nanti kakak-kakak dapat memberikan materi, praktek langsung public speaking dan lain sebagainya untuk diajarkan sebagaimana kemandirian untuk kedepannya. Selain daripada itu ada sustainable. Nah, oke teman-teman bisa lihat nih, sustainable di sini itu adalah berkelanjutan. Jadi, kenapa saya memilih home teach sebagai solusi dari masalah siswa putus sekolah adalah dapat dilaksanakan dengan secara berkala atau sustainable. Jadi sampai kapanpun home teach ini akan terus berjalan, walaupun nanti akan merekrut sebanyak apapun orang tahun demi tahun, maka itu akan tetap sustainable pada waktunya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi berkelanjutan terus dari tahun ke tahun. Maka ekonominya pun terus berjalan ya. Jika ekonomi itu akan terus naik menjadi lebih baik per tahunnya, itu akan mempengaruhi juga home teach-nya ataupun sebaliknya seperti itu. Jadi masa ke masa akan memiliki persentase yang berbeda untuk kemajuan ataupun home teach itu sendiri untuk dikembangkan. Lalu, nah ini dia siapa saja yang akan berpengaruh atau siapa saja yang akan berkontribusi. Yang pertama adalah pemerintah. Oke, jadi pemerintah di sini itu teman-teman adalah bagaimana sih bisa memberikan izin atau hak ini ya teman-teman hak paten ya hak paten yang biasanya pemerintah memberikan itu kepada seseorang yang mengajukan proposal seperti itu. Jadi hak yang dapat kita dirikan di suatu tempat itu merupakan adalah suatu izin lokalisasi dari pemerintah. Selain itu ada masyarakat setempat. Nah, ini yang saya maksud. Contohnya Karang Taruna, Ibu PKK mungkin yang mau ikut, ataupun adik-adik organisasi lainnya yang memiliki organisasi baik di masyarakat setempat bisa ikut untuk mensosialisasikannya. Khususnya untuk masyarakat setempat yang kuliah di luar, mereka ketika pulang ataupun memang di Sampang memiliki beberapa pendidikan yang atau organisasi yang mengenai seperti mewadahi pendidikan keterampilan, mereka dapat gabung di sini. Karena pemerintah tanpa ini tidak akan berjalan ya teman-teman. Selanjutnya ada oh, oke, mengelola home teach. Oke, mengelola home teach di sini tuh bagaimana nanti teman-teman atau yang ikut volunteer dapat mengelola home teach. Jadi ketika sudah terbentuk home teach itu, buildingnya sudah ada, struktur organisasinya ada, maka hanya butuh pengelolaan. Maka dari itu butuh ketua, butuh struktur yang lainnya. Nah, pengelolaan itu tidak hanya orang-orangan saja, tapi mereka harus memiliki kreativitas untuk terus memajukan home teach dengan pola pikir mereka, seperti apa yang harus kita dapatkan dengan home teach ini, apa yang harus kita butuhkan. Maka dari itu adanya proposal, karena memang kita butuh sekali untuk pendukung dari pemerintah untuk menjalankan suatu program home teach tersebut. Oke, teman-teman, jadi semuanya yang nantinya akan berkecimpung di dalam home teach akan menjadi pengelola itu sendiri. Nanti akan dibentuk strukturnya sebagaimana seperti struktur-struktur organisasi lain. Seperti itu.
dan juga ada, oke, ini yang terakhir. Ya, ini konsep skema pembangunan ini sangat-sangat sederhana sekali ya, karena memang tidak lain Homestay merupakan salah satu tempat untuk belajar. Jadi tidak perlu terlalu mewah ataupun yang di luar ekspektasi ya, karena memang dari yang pertama itu kita harus membutuhkan tempat untuk belajar, tidak peduli itu seperti apa, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana itu dapat mewadahi seperti itu ya. Jadi kita skemanya ini sederhana, akan tetapi tidak harus seperti ini. Nanti kita bisa jadikan skema-skema yang lain dalam pembangunan. Nah, yang kedua, kita ajukan dalam masyarakat setempat, yaitu sosialisasi apa itu home teaching seperti itu. Maka dari itu setelah disetujui oleh pada pengurus atau ketua RT RW dan semacamnya di desa, ketika telah disetujui, inilah gambaran yang nantinya akan berlangsung home teach itu sendiri. Ada banyak anak yang belajar dan juga di sini ada anak yang memegang buku ya teman-teman. Jadi bagaimana anak-anak di sini dapat diajarkan berbagai macam pengalaman, ilmu, strategi, dan metode apa yang mereka butuhkan untuk masa depan mereka, khususnya seperti kurikulum yang sama persis di bangku sekolah. Nah, selain daripada itu, teman-teman bisa lihat kan, di sini ada beberapa tutor ya, tutor atau guru yang kita panggil biasanya untuk memberikan materi atau mungkin pengalaman yang mereka punya. Ada yang mendampingi, oke di sini ya teman-teman bisa lihat. Ini adalah salah satu pendamping yang nantinya akan selalu mendampingi mereka. Jadi ketika home teach nantinya sudah uh, berkembang, maka kita akan memberikan volunteer. Tidak hanya memberikan akan, tetapi kita membuka internship atau magang yang sebagaimana ketika magang nanti kita akan mendapatkan sertifikasi atau sertifikat untuk yang memang benar-benar sudah 100% memberikan dampak yang terbaik untuk anak-anak di sana. Oke, nah ini merupakan lokal community yang ada. Oke, jujur ya teman-teman, saya ambil ini dari Google karena memang saya tidak punya gambar yang benar-benar apa ya cocok untuk lokal community karena memang kita belum belum foto sama sekali karena saya juga hanya ide dan ingin saya berikan ke pemerintah sebagai proposal untuk nantinya. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman di sini ada beberapa kakak-kakak. Nah, ini yang akan nantinya akan mendampingi siswa yang ada di Homestay. Nah, kesimpulan yang ada nih teman-teman. Bagi yang teman-teman sudah mendengarkan ocehan saya tadi ya, jadi bisa menyimpulkan bahwasanya Homestay sebagai wadah potensi sekaligus mendidik siswa yang tidak melanjutkan sekolah dengan pendukung lokal community. Jadi di sanalah anak-anak dapat mendapatkan wadah yang lebih baik ke depannya dan juga Homestay menghasilkan generasi yang berpotensi untuk pembangunan berkelanjutan di Kota Sampang. Dan saya harap di Kota Sampang akan lebih baik lagi seperti kota-kota atau kabupaten lainnya di sekeliling seperti Bangkalan, Pamekasan, dan Sumeneb yang memang pendidikannya bisa sudah dikatakan bagus. Dan selanjutnya adalah saran, ini saran saya. Jadi Homestay ini ditujukan kepada siswa putus sekolah yang berada di Kabupaten Sampang yang guna untuk bertujuan mengurangi angka pengangguran, ya angka pengangguran siswa serta ya kalian bisa lihat ini serta meningkatkan ekonomi masyarakat di Sampang. Jadi maksud saya adalah mengurangi angka pengangguran itu berarti ketika siswa yang SD notabene tidak melanjutkan ke SMP, SMP ke SMA itu akan menjadi masyarakat pengangguran, bisa dikatakan seperti itu teman-teman, karena memang aku sendiri bisa dikatakan masuk ke dalam mahasiswa pengangguran karena saat ini belum bekerja, seperti itu ya teman-teman contohnya. Maka dari itu, kenapa bisa dikatakan mengurangi angka pengangguran? Agar nantinya setelah mereka menempuh pendidikan yang lebih tinggi, mereka tidak menganggur seperti hanya di rumah saja, tidak melakukan apa-apa. Tetapi ketika mereka memiliki pendidikan yang tinggi, mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak dan mereka akan diakui oleh suatu perusahaan ataupun bisa menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Dan itu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Sampang. Maka hasilnya akan dapat meningkatkan ekonomi di Sampang. Gitu. Jadi dampaknya itu sustainable dan future ya,
yang akan datang seperti itu. Itulah sedikit tentang gambaran yang aku pernah tulis waktu itu, dan ini hanya saya publikasi ketika presentasi perlombaan, dan alhamdulillah ini mendapatkan juara 2 di Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura yang aku udah share di YouTube kali ini. Jadi teman-teman bisa mendengarkan. Kalau kalian ingin file ini, kalian bisa uh, hubungi Instagram aku yang nanti aku akan tulis di kolom di bawah ini. Dan juga teman-teman dapat berkomunikasi lewat Instagram. Oke, jadi itu aja teman-teman. Terima kasih udah mendengarkan sedikit atau ya tentang pengalaman yang aku punya waktu S1. Jadi sampai jumpa, ketemu di video selanjutnya.